Mari bergerak bersama guru penggerak, menebar manfaat bagi pendidikan merdeka. Lekas bergerak dalam pendidikan penggerak, ciptakan generasi unggul penopang bangsa. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak, lekas bergerak, dan selalu menggerakkan. Mari bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Kuningan. Saya Anissa Rinjani dari SMP 1 Ciwaru. Saya Nunung Halifah dari SD Negeri 1 Bungur Beres. Dan saya Tati Asmawati dari SD Negeri Bangun Jaya. Dan kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Nisa. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar saya hari ini baik. Ibu sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah baik juga. Oh iya, saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya dengan rekan Ibu. Oh iya Ibu, rencananya tuh saya setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya Bu. Beliau katanya mau curhat gitu mengenai masalah yang sedang dihadapinya Bu. Oh baiklah Bu. Saya di sini akan melakukan observasi Bu mengenai proses coaching Ibu yang akan dilakukan. Kalau begitu selanjutnya sebelum dimulai proses coachingnya ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh ya Bu? Boleh, tentu boleh, dengan senang hati Bu. Karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya tentu. Nah, sebelum mulai coaching kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching ini. Ya. Jadi gimana Bu? Jadi nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik coaching ya. Apakah nanti Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, seperti itu Bu. Selanjutnya. Nah, kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Ibu berkenan? Tentu Bu, silakan. Nah, jadi kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Baik Bu, jadi nanti ketika saya melakukan proses coaching, saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching Bu. Mulai dari kehadiran penuh atau present, mendengar aktif, dan juga mengajukan pertanyaan yang tentunya berbobot. Bagus sekali Bu. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya Bu. Oke, boleh Bu. Baik Ibu, terima kasih sekali sudah berkenan membantu mengamati proses coaching saya. Semoga kemampuan kompetensi coaching saya ini meningkat ya Bu. Sama-sama Bu. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin dikembangkan Bu? Tentunya saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oh iya. Nah kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya Bu. Oke, siap Bu. Kemudian untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan seperti apa ya Bu? Yang saya inginkan itu saya ingin memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusinya dari masalah yang dihadapinya dan juga menggali potensinya sendiri tentunya. Baik ya Bu kalau begitu. Nanti setelah ini silakan melakukan coaching ya Bu. Semangat Bu, semoga Ya, berhasil. terima kasih Bu Nunung atas semangatnya. Oke, sama-sama. Ya, terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah sehat Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah hari ini tentunya saya sehat Bu. Ibu boleh nggak saya duduk di sini Bu? Oh boleh Bu, silakan. Iya baiklah Ibu. Hari ini saya ingin sekali mengajak ngobrol Ibu. Kira-kira Ibu keberatan tidak Bu? Dengan senang hati Bu. Justru itu Bu. Sepertinya saya perlu teman ya untuk menyelesaikan masalah yang sedang saya hadapi Bu. Oke, baiklah kalau begitu Bu. Semoga pembicaraan kita pada hari ini ada manfaatnya ya Bu ya. Itu juga Bu yang saya harapkan untuk hari ini Bu. Ibu tapi
saya lihat tuh akhir-akhir ini saya perhatikan Ibu Tati tuh sepertinya tidak bersemangat Bu. Apa ada yang mengganggu pikiran Ibu Bu? Kira-kira saya pengen tahu nih Bu, soalnya Ibu tuh ketemu saya kayak nggak bersemangat gitu Bu. Terima kasih ya Bu sudah memperhatikan dan mau membantu saya ya Bu. Memang ada hal ya yang mengganggu pikiran saya Bu. Ya, jadi kira-kira apa ini yang bisa saya bantu dan hal apa yang mengganggu pikiran Ibu nih Bu? Nah, saya hanya ingin dapat solusi dari masalah saya hari ini Bu. Oh, lalu apa yang menjadi tujuan akhir pembicaraan kita pada hari ini Bu kira-kira? Saya itu masih bingung Bu, kenapa akhir-akhir ini saya tidak bersemangat dan kurang fokus di kelas Bu. Saya mungkin bisa menemukan solusi dari permasalahan saya ya dengan berbincang bersama Ibu. Saya juga mungkin bisa mendapat gambaran apa yang harus nanti saya lakukan. Oh siap, coba Ibu sebelumnya Ibu bisa mungkin menceritakan kepada saya apa yang sedang Ibu hadapi atau apa yang sedang Ibu rasakan pada saat ini Ibu. Jadi begini Bu, saya tuh merasa saat mengajar murid saya itu jarang memperhatikan saya Bu, dan ini yang membuat saya kurang bersemangat. Oh, oke. Apalagi yang membuat Ibu Tati ini merasa kurang bersemangat Bu? Nah, saya merasanya ya murid-murid saya itu tidak bisa mengikuti pelajaran dengan baik ya ketika saya sedang mengajar. Oh, maksudnya adalah murid Ibu menjadi tidak belajar atau bagaimana Bu? Oh, tidak juga sih Bu, ya hanya saja saya merasa ya ketika masuk ke kelas murid-murid kurang semangat ketika saya di kelas. Oke, baiklah. Saya mengerti maksud dari Ibu Tati. Mungkin sekarang bisakah Ibu menjelaskan proses pembelajaran seperti apa di kelas Ibu? Ya seperti biasa ya Bu, berdoa, terus dilanjut persepsi, kemudian menjelaskan tujuan dan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan untuk hari ini ya. Lalu saya menyampaikan materi dan siswa menyimak, terus mengerjakan penugasan. Nah, ketika mengerjakan tugas itu ya, mereka kurang bersungguh-sungguh. Nah, apa ada yang salah ya dengan saya, dengan pembelajaran yang saya berikan? Nah, kalau seperti itu, lalu menurut Ibu nih Bu, Ibu salahnya kira-kira di mana Bu? Mungkin ini ya Bu, dari penjelasan saya kurang dipahami ya Bu, atau juga mungkin karena saya menggunakan metode pembelajaran yang monoton gitu ya Bu. Oh begitu. Baiklah Ibu, saya ingin tahu selama ini apa yang sudah Ibu lakukan untuk membuat murid-murid Ibu itu bersemangat kembali Bu? Oh begini ya Bu, saya sudah mengajak murid belajar ya sambil bermain ya. Terus lalu memberikan ice breaking ya di sela-sela pembelajaran. Terus saya juga mengadakan diskusi kelompok Bu, ya memutarkan video pembelajaran dan juga belajar di luar kelas. Nah, dan siswa mulai terlihat bersemangat lagi Bu. Oke. Jadi dari beberapa ini sudah Ibu diskusikan, memutarkan video pembelajaran, terus belajar di luar kelas. Nah, apakah ini itu berlangsung setiap hari Bu? Tidak juga ya Bu. Oh, terus? Namun juga bersemangat ya terutama ketika belajar matematika ya dan seni budaya, mereka lebih menyukai ketika praktek Bu. Oke, kalau boleh saya simpulkan nih Bu ya, pembelajaran yang Ibu tadi ceritakan tadi mungkin menurut saya sudah baik, namun ada pelajaran tertentu yang membuat kurang bersemangat, mungkin seperti itu ya Bu ya? Iya betul Bu. Jadi saya merasanya semua itu mempengaruhi keseluruhan semangat saya. Oke, baiklah Ibu. Berarti sekarang Ibu tadi sudah tahu kan penyebab turunnya semangat Ibu. Lalu masih adakah kendala lain Bu mungkin? Sepertinya tidak Bu. Saya hanya ingin murid-murid bersemangat ketika belajar. Oke Ibu, dari penjelasan Ibu tadi, apa kira-kira nih rencana kedepannya yang ingin Ibu perbaiki? Ya baik ya Bu. Saya akan memperbaiki pembelajaran yang berpihak pada murid. Oke, bagus sekali. Ya, sehingga pembelajaran menjadi aktif dan menyenangkan. Kemudian saya akan memilih media pembelajaran yang menarik dan juga bervariasi sesuai dengan gaya belajar murid ya Bu. Dan juga mengadakan games dalam pembelajaran. Nah, supaya bisa mengcover semua minat dan juga bisa pembelajaran berdiferensiasi ya Bu. Mungkin dengan
melakukan semua itu ya, menerapkan metode dan bervariasi supaya tidak membosankan. Nah, diselingi dengan tadi ya ice breaking. Terus ketika anak-anak sudah terlihat kurang bersemangat ya, saya juga akan memberikan penugasan ya yang bervariasi sesuai dengan minat mereka. Wow, luar biasa sekali Ibu. Nah, ada lagi nggak Bu? Adakah hal lain yang akan Ibu terapkan ke depan? Mungkin begini ya, saya akan berusaha ya mengatur suasana hati saya Bu ya sebelum mengajar ya. Karena biasanya suasana hati juga berpengaruh terhadap suasana kelas ya Bu. Sehingga saya berharap akan berimbas positif pada murid-murid saya. Oke, kira-kira nih Bu, siapa saja yang bisa membantu Ibu dalam hal ini Bu? Nah, saya akan meminta bantuan kepada ibu kepala sekolah, ya rekan sejawat, sehingga kami bisa belajar bersama untuk mengatasi permasalahan di kelas terkait pembelajaran saya itu. Oke, siap. Nah Ibu, dari tadi kita sudah ngobrol panjang lebar dengan Ibu. Dari hasil diskusi kita nih Bu, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu terapkan agar bersemangat lagi dalam mengajar sehingga berdampak pada murid Bu tentunya? Seperti yang tadi saya katakan ya Bu, pertama saya akan memperbaiki suasana hati saya dulu ya, karena itu juga akan mempengaruhi keadaan kelas ya. Kemudian dilanjut dengan rencana, semoga rencana ini berjalan dengan baik ya. Saya akan melaksanakan secara konsisten Bu ya, melaksanakan pelaksanaannya secara konsisten, terus pembelajaran yang menyenangkan, lalu mengupdate segala informasi, juga meningkatkan kompetensi diri saya ya Bu sebagai seorang pendidik. Nah, sehingga saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode ya Bu, sehingga saya menjadi guru yang selalu dirindukan oleh anak-anak didik saya. Ya, luar biasa sekali Bu. Baik Bu, nah selain bantuan dari pihak lain, ada tidak Bu dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan ketika Ibu melakukan rencana aksi tersebut? Ya, baik Bu, di sekolah saya ya, dukungan itu tentunya ada sarana dan prasarana juga ya, sudah saya dapatkan, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Nah, yang jelas mungkin dari internal diri saya ya, yang harus konsisten dalam menjalaninya. Tapi mungkin dukungan dari orang tua siswa juga saya butuhkan Bu ya. Jadi dukungan yang Ibu butuhkan itu banyak ya Bu ya, dari diri Ibu, dari kepala sekolah, dan juga dari orang tua siswa gitu. Baiklah Ibu, semoga rencana Ibu berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, sekarang pertanyaan terakhir dari saya Ibu tentunya ya. Bagaimana perasaan Ibu nih sekarang setelah Ibu berbincang dengan saya tentunya sejenak, gimana Bu perasaan Ibu? Tadinya ya saya masih bingung ya Bu Ya. dan kurang bersemangat nih dalam pembelajaran itu. Tapi setelah berbincang dengan Ibu ya bisa bercerita ya, menemukan solusi ya dari permasalahan saya ini. Sekarang saya sudah merasa lega ya Bu, dan semangat untuk melaksanakan pembelajaran di kelas saya. Alhamdulillah kalau begitu, jadi solusinya sudah Ibu temukan sendiri gitu ya untuk permasalahan Ibu. Terus semangat ya Bu, saya yakin Ibu pasti bisa membuat suasana kelas ceria, pembelajaran Ibu menjadi semangat, Ibu semangat mengajar, dan anak didik Ibu juga tentunya termotivasi Ibu begitu. Amin, amin ya Bu, makasih ya Bu, semangat juga ya buat Ibu. Terima kasih Bu sudah mau mendengarkan cerita saya dan membimbing saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Siap, sama-sama Bu. Tapi adakah hal lain lagi nggak Bu yang ingin Ibu sampaikan kepada saya? Oh, saya rasa cukup Bu, terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktu Ibu untuk berbincang dengan saya. Sama-sama Ibu, saya juga sangat senang sekali dapat mendengar cerita Ibu. Semoga kita terus saling berbagi pengalaman ya Bu ya. Terima kasih juga atas waktu Ibu yang sudah mau berkenan mengeluarkan keluh kesahnya kepada saya. Kalau gitu saya tutup. Assalamualaikum Ibu, saya mau kembali ke kantor. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Nisa. Waalaikumsalam Ibu. Baik Ibu, tadi saya sudah mengamati proses dari bersama Ibu dengan Koci ya, terkait proses coachingnya. Sudah ada beberapa catatan, namun sebelum saya sampaikan, saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya? Oh, tentu saja boleh Bu. Nah,
bagaimana tadi proses coachingnya, Pak? Apa yang Ibu rasakan setelah melaksanakan proses coaching tersebut? Aduh, alhamdulillah lega sekali Ibu. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya, dan dia, alhamdulillah beliau dapat menemukan solusinya sendiri. Alhamdulillah ya, lega ya. Terus apa lagi, Bu? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan alur cerita tentunya, dan saya senang bisa menerapkannya. Alhamdulillah ya. Saya juga tadi sudah melihat dan mengamati Ibu melakukan coaching tersebut dengan pendekatan cerita ya. Saya melihatnya sudah bagus dan lengkap, Bu. Mulai dari tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi maupun tanggung jawab sudah sesuai ya. Semua sudah Ibu terapkan tadi. Alhamdulillah, iya Ibu, terima kasih banyak sekali atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya tentunya Bu, dalam melakukan proses coaching pribadi. Kemudian Ibu, kira-kira kompetensi coaching mana lagi nih yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi, Bu? Sebenarnya saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot Bu, karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tentunya akan mampu menggali lebih dalam potensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan beliau gitu. Oh iya. Jadi secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik ya. Semoga ke depan bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ya, Bu. Iya, Ibu, terima kasih sekali atas pengamatan dan juga masukannya Ibu. Iya, sama-sama. Barangkali ada lagi yang mau dibicarakan, Bu? Sepertinya menurut saya sudah cukup Bu. Oh, ya udah, kalau tidak ada lagi yang ingin dibicarakan, kita cukupkan diskusi kita kali ini ya, Bu. Terima kasih atas waktunya loh. Iya, sama-sama Ibu. Tentunya terima kasih kepada Ibu juga sudah memberikan masukan kepada saya dan juga pengamatan kepada saya Ibu. Iya, Bu, sama-sama. Saya pamit ya, Bu. Bangga Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.